Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, saya Dini Alia Febrianti. Dan hari ini saya akan memandu acara Agrotech News Report. Siang ini kami akan berbagi informasi menarik tentang pertanian cerdas yang menggunakan teknologi Internet of Things atau yang biasa kita kenal dengan IoT. Sektor pertanian kini memasuki era digital dengan sistem Internet of Things atau yang biasa kita singkat dengan IoT. Melalui sensor canggih, petani dapat memantau kondisi tanah, suhu, dan nutrisi secara real-time langsung dari smartphone. Inovasi ini memungkinkan perawatan tanaman seperti penyiraman dan pemupukan berjalan otomatis. Ketika sensor mendeteksi masalah, sistem akan bertindak sendiri. Hasilnya efisiensi waktu dan biaya tenaga kerja yang drastis, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara presisi modern. Selama acara ini, saya akan didampingi oleh dua reporter, yaitu Indra dan Silmi. Mereka akan melaporkan dari lapangan serta berbicara langsung dengan beberapa narasumber yang telah menerapkan atau mempelajari teknologi pertanian cerdas ini. Mari kita mendengarkan laporan dan wawancara lengkapnya. Indra dan Silmi, saya persilakan. Selamat siang, Sudini. Saya Silmi Kapa bersama satu rekan saya. Saya Indra. Di sini kami akan mendengarkan cerita dari beberapa mahasiswa Universitas Siliwangi Fakultas Pertanian mengenai mereka telah menjalankan dan meneliti tentang sistem IoT dalam bidang pertanian. Selamat menyaksikan. Di sini sudah kedatangan para narasumbernya. Sebelum ke pertanyaan, kita lanjut ke perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Agniari Dayanti. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafah. Perkenalkan, nama saya Irfana Zala. Perkenalkan, nama saya Rihan. Oke, terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Nah kan kemarin itu kalian telah meneliti sistem IoT dalam bidang pertanian ya. Nah, apa sih fungsi dari IoT tersendiri itu? Untuk fungsinya itu untuk melakukan penyiraman, pemupukan, serta pendinginan secara otomatis. Oh, jadi sistem IoT itu dilakukannya secara digital ya? Iya, serba digital. Dipantau langsung atau dikontrol langsung lewat handphone. Oh, iya. Kalau IoT ini di pertanian dipakai untuk apa aja sih? Bisa untuk penyiraman, pemupukan, dan pendinginan. Semuanya dikontrol lewat sensor. Oh, jadi pemupukannya nggak perlu manual lagi dong? Nggak perlu. Tinggal pencet aja selama 8 menit bisa. Jadi. Kalau untuk cek hama itu gimana? Bisa dideteksi oleh sensor atau enggak? Nah, untuk hama itu tidak bisa dideteksi oleh sensor. Jadi kita masih harus melihatnya secara langsung atau secara fisik. Kan dalam sistem IoT itu ada yang dinamakan sensor ya, tadi kata Agnia. Ya, apa sih fungsi ataupun peran dari sensor tersebut? Jadi sensor itu untuk mengetahui media tanam, misalnya apakah kekurangan nutrisi ataupun bagaimana pH-nya, suhu dan kelembabannya. Nah, semua itu bakal ditransfer melalui ponsel langsung. Oh, ya, seperti itu. Berbicara tentang sensor ya. Nah, kalau di dalam sensornya itu bagaimana sih cara bekerjanya? Kan misalkan kalau di dalam sistem pertanian itu kita mengecek pH-nya. Nah, kalau misalkan kan secara otomatis itu menggunakan IoT itu bagaimana ya? Nah, sensornya itu bisa mengukur nutrisi, pH tanah, suhu, dan kelembaban media tanam. Jadi, bacaan dari sensornya itu bisa langsung ke handphone petani. Oh, seperti itu. Iya. Tahu saya di alat IoT itu ada yang namanya emitter. Apakah kalian menggunakan alat tersebut? Ya, kami menggunakan alat emitter. Nah, apa sih fungsi dari alat emitter itu? Alat emitter itu fungsinya untuk mengeluarkan air. Nah, kalau misalnya selama 1 jam dia akan mengeluarkan 4 liter air. Nah, kalau kebutuhan tanamannya setengah, maka kita menyalakan selama 8 menit aja. Oke, kalau boleh tahu untuk pupuknya sendiri itu memakai pupuk yang bagaimana?
Nah, untuk pupuknya kita itu memakai pupuk cair. Jadi sistemnya tuh kalau pupuk cair si pupuknya dicampur dengan air. Dan sistemnya itu sistemnya otomatis gitu. Jadi nggak perlu kita yang mengatur-ngaturnya. Jadi tinggal kita pencet udah otomatis. Tuh. Untuk praktik peracikan untuk pupuknya itu kan di aplikasi. Nah, itu gimana caranya? Simple banget, kita tinggal pencet aja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita set ke 1064, nah sistemnya akan berbunyi sesuai dengan ppm yang kita tentukan. Oh begitu, berarti aplikasinya itu sama semua ya? Enggak, beda karena peracikannya itu beda sendiri. Nah, kan alat ini adanya di greenhouse, otomatis tidak kena panas atau hujan. Nah, apakah bisa diterapkan di luar ruangan gitu? Apakah aman? Bisa kok, malah petani kebanyakan memakainya di outdoor. Soalnya kalau bikin greenhouse itu biayanya sangat mahal dan juga dipasangnya di lahan terbuka. Oh, jadi bisa di greenhouse juga, bisa di ruangan terbuka juga. Jadi tadi juga membicarakan tentang sistem IoT. Nah, apakah ada tantangan yang kalian ketahui dalam sistem IoT tersebut dan bagaimana sih solusinya dari tantangan tersebut? Nah, pastinya ada dari sistem IoT ini tantangannya, yaitu kan dari daerah itu nggak semuanya daerah yang terbuka ya, pasti ada daerah yang terpencil. Nah, itu salah satu tantangan yang pertama. Nah, yang selanjutnya juga ada dari keamanan data dan privasi, karena sistem IoT ini masih kurang dalam segi pembaruan dan juga proteksinya. Jadi masih menjadi tantangan dari segi data dan juga privasinya. Nah, yang selanjutnya itu biaya implementasinya yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia. Yang selanjutnya juga kompleksitas dalam geografis. Jadi apa sih maksudnya? Jadi Indonesia yang membuat cakupan jaringan itu menjadi sulit. Nah, yang salah satunya untuk menjadi solusi ini adalah pemerintah dan industri yang sedang berusaha atasi ini dengan investasi infrastruktur dan juga memperbaiki regulasi dan juga yang terakhir pelatihan sumber daya manusia. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi memang di Indonesia juga sangat, terutama di daerah-daerah terpencil mungkin ya, jadi sinyalnya agak delay, jadi itu dapat menghambat ke dalam sistem IoT ya. Karena dalam daerah-daerah terpencil kan otomatis si jaringan belum kejangkau ke daerah situ. Jadi ya itu menjadi salah satu tantangannya dari sistem IoT itu. Oh iya. Tadi juga saya membicarakan tentang sistem IoT. Apa sih keuntungan yang dianggap berbeda dari yang lain, jadi keuntungan yang memang menguntungkan dalam sistem IoT tersebut? Jadi keuntungannya itu di tenaga kerja ya, karena kalau misalkan dari satu lahan hektar itu harus membutuhkan banyak orang untuk mengerjakannya. Tapi dengan alat ini tuh bisa membantu dengan pemupukan dan juga penyiraman secara otomatis oleh alat itu. Oh iya, keren banget juga ya. Jadi di dalam sistem IoT tersebut sangat menghemat waktu, tenaga, dan yang lainnya. Tetapi kayak tadi juga sih ada sebuah tantangan yang memang harus kita jalani seperti itu. Sangat worth it sih kalau dari pandangan saya mah. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing di sesi kali ini. Terima kasih kepada Jagnia, Ce Silmi, Ce Ilva, dan Kang Rihat. Dan juga semoga dari cerita yang telah kita dengarkan bersama dan dari teman-teman semua yang menonton, semoga dapat menginspirasi kepada kita semua dan kita mengaplikasikannya bukan hanya di dalam pikiran, tetapi mengaplikasikannya juga di dalam dunia nyata. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke studio. Sekian liputan AgroTech kali ini. Saya Dini Alia Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.